Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadinya saya meminta kepada Ibu Sherlyn untuk saya tidak berkhotbah dulu hari ini karena saya ada gangguan sedikit di mata. Saya tidak tahu beberapa hari yang lalu mata saya gatal lalu kemudian bengkak dan sampai dengan hari ini saya berharap mujizat terjadi hari Sabtu kemarin supaya mata saya ini bisa sembuh, tapi ternyata mujizat itu tidak terjadi, saudara. Jadi saya bersyukur hari ini saya boleh mendapatkan kekuatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memang agak sedikit terasa ada nyut-nyut sakit sedikit, saudara, di bagian mata saya, tapi saya percaya ini tidak akan mengganggu konsentrasi kita bersama untuk merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini saya juga sama dengan beberapa rekan di tempat ini, kami memang dalam satu tuntunan untuk menyampaikan tema kebenaran firman Tuhan di bulan ini adalah dampak baik kesehatan mental. Mentalitas pemenang dan mentalitas pecundang. Kalau kita berbicara tentang mentalitas pemenang dan mentalitas pecundang, maka saya kira kita semua sudah memahaminya dengan baik. Banyak orang belajar, entahkah dia di sekolah, entahkah dia di kantor, entahkah dia di lembaga-lembaga di mana dia berada, seringkali motivator atau para motivasi memberikan kita sebuah motivasi supaya kita bisa menjadi orang yang menang dalam seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Tetapi biasanya para motivator atau orang-orang di luar yang tidak seringkali mendasarkan kebenaran firman Tuhan menganggap bahwa kemenangan yang mereka raih, mentalitas pemenang yang mereka miliki itu berasal dari kekuatan mereka pribadi, berasal dari kemampuan mereka untuk survive dalam hidup ini. Dan seringkali orang lupa tentang apa kata firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi orang sebagai pemenang. Kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 dan sampai dengan 39, di sana kita menemukan bagaimana orang percaya itu menang. Kita bisa menang karena Kristus sudah menang atas kehidupan saya dan saudara. Dia sudah memberikan kemenangan bagi kita. Itu sebabnya dalam bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 itu kita disebutkan di sana sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Nah, saya akan membawa kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan mentalitas pemenang ini dari seorang tokoh yang bernama Daud. Daud berkali-kali menghadapi pergumulan, persoalan dalam kehidupannya, lalu dia bisa menang. Mari kita mendasari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita membuka dalam Mazmur pasal yang ke-63, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca dengan cepat bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian boleh menyimaknya dengan baik-baik. Oleh Lembaga Alkitab, Mazmur 63 ini diberi perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat yang kedua, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jika jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Ayat 12, tetapi raja akan bersuka cita dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah.
karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membacanya, kita menyimpan di dalam hati, merenungkannya, bahkan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang guru yang dia mengalami sebuah masalah besar dalam kehidupannya. Guru ini berada di Malang, di sebuah daerah. Dia rupanya terjerat pinjol, saudara, di salah satu aplikasi pinjaman online. Tadinya dia hanya meminjam 2,5 juta, tapi kemudian pinjamannya itu terus bertambah berlipat-lipat kali dan kemudian menjadi sekitar 70 juta. Akibat pinjamannya yang begitu besar, kemudian dia, saudara, merasa penuh dengan masalah, lalu kemudian membuat kinerjanya di tempat dia mengajar itu semakin menurun. Lalu kepala sekolah melihat kinerja dari guru ini sangat menurun dan akhirnya kemudian bertanya kepada guru ini, "Kok kamu kenapa akhir-akhir ini kinerjamu tidak begitu baik?" Lalu kemudian si guru ini menyampaikan persoalannya kepada kepala sekolah itu. Lalu apa yang dilakukan kepala sekolah itu? Bukannya dia memberikan solusi, tapi kemudian dia memecat sang guru ini. Saudara, sang guru ini bergaji kurang lebih 400.000. Dan kemudian pinjamannya di pinjol itu kurang lebih 70 juta. Bagaimana mungkin dia bisa membayar pinjaman yang 70 juta itu dengan gaji yang hanya 400.000? Tapi kemudian juga dia pada akhirnya dipecat dari sekolah itu. Saudara, pergumulan seringkali dihadapi oleh setiap orang dan memang kalau kita belajar bahwa hidup ini adalah antrian dari segala persoalan yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini. Firman Tuhan bilang mendekati akhir zaman hidup makin sulit. Saudara, kalau saudara baca media-media, sulit sekali hidup ini, saudara. Ada begitu banyak orang yang di PHK, sekarang teknologi semakin canggih, nanti kemudian tenaga kerja menurut Renald Kasali bilang begini, saudara. Orang akan banyak di PHK, ada dua kemungkinan. Karena perusahaan itu makin bangkrut dan kesulitan ekonomi, tetapi juga tenaga kerja sekarang akan digantikan oleh teknologi canggih, AI, saudara. Semua akan dikerjakan oleh robot dan kemudian orang lagi tidak akan mengerjakan apa-apa dan kemudian akan begitu banyak pengangguran. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi di kemudian hari. Hidup adalah antrian masalah, saudara. Akan ada banyak masalah. Saudara, kalau saudara nanti membaca dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26, Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26, di sana dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Makin banyak orang akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini oleh karena begitu banyaknya pergumulan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Mazmur tadi, Mazmur 63, itu Mazmur dibuka dengan penjelasan Mazmur Daud ketika dia berada di pegunungan Yehuda. Saudara, keterangan ini mau menunjukkan bahwa inilah latar belakang dari Mazmur yang ditulis oleh sang penulis yaitu Raja Daud. Saudara, latar belakangnya adalah pada saat itu Daud ingin dibunuh dan dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Oleh karena Absalom ingin menguasai kerajaan. Bukan hanya dia ingin merebut, saudara, seperti saya katakan tadi, Absalom ingin membunuh bapaknya sendiri. Lalu kemudian Daud lari ke pegunungan
Yehuda sambil dia menangis, kemudian dia menutupi kepalanya dan dia berjalan tanpa kasut. Saudara, siapa menyangka Raja Daud ini adalah raja yang luar biasa besar. Dia hidup di istana yang baik, tapi kemudian dia harus keluar dari istananya, dia harus diburu dan dikejar oleh anaknya sendiri, bahkan mau dibunuh. Dan dia menutupi kepalanya, dia berjalan tanpa kasut, dia menangis saudara. Dan kemudian dia berada di pegunungan di padang gurun Yehuda ini. Saudara-saudara, tetapi kita melihat di sana bahwa Daud itu bukan seorang pecundang. Dia selalu memiliki mentalitas yang luar biasa, mentalitas seorang pemenang. Daud tidak tinggal diam dalam masalahnya, bahkan dia mengalami sebuah kemenangan dalam kehidupannya. Dia memiliki mentalitas pemenang. Adakah saya dan saudara ketika saya dan saudara menghadapi pergumulan dalam hidup ini, apakah kita memiliki sebuah mentalitas pemenang? Ataukah kita dalam menghadapi pergumulan hidup kita justru menjadi orang yang kalah dan kita memiliki mentalitas pecundang? Nah, apa inti berita dari Mazmur 63 ini yang akan kita pelajari? Inti beritanya begini saudara. Saudara, kita bisa belajar satu kebenaran dalam Mazmur 63 ini, bahwa bersama dengan Allah kita akan menang menghadapi kesusahan hidup. Bersama dengan Allah kita akan memiliki mentalitas pemenang dan kita bisa menang dalam menghadapi masalah hidup kita ini. Nah, berdasarkan Mazmur 63 ini, bersama dengan Tuhan yang bisa membuat kita memiliki mentalitas pemenang, ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian. Bersama dengan Tuhan yang bagaimana sehingga saya dan saudara bisa memiliki mentalitas pemenang dalam kehidupan ini. Yang pertama saudara, berdasarkan pembacaan kita dari Mazmur pasal 63 ini, bahwa saya dan saudara hidup bersama dengan Tuhan, kita pasti memiliki mentalitas pemenang jikalau hidup saya dan saudara hidup mencari Allah. Hidup mencari Tuhan. Untuk apa kita mencari Tuhan ketika kita ada pergumulan hidup? Untuk apa kita mencari Tuhan ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini? Saya percaya waktu kita baca ayat ini kita akan menemukan di sana Daud itu waktu dia mencari Tuhan, dia tidak mencari Tuhan dengan kekosongan, dia tidak mencari Tuhan dengan kehampaan, tapi dia benar-benar mencari Tuhan untuk apa? Supaya dia mendapatkan kesegaran rohani dalam kehidupannya, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya dan saudara, waktu kita mengalami kesulitan hidup, siapa yang sebenarnya kita cari? Atau apa yang kita cari untuk supaya kita bisa mengalami ketenangan jiwa, mental yang baik, saudara. Ada banyak orang mencari bukan Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Ada banyak orang tidak datang kepada Tuhan ketika dia mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang mencari orang yang pintar. Ada begitu banyak orang mencari orang yang dia anggap mampu untuk menyelesaikan persoalannya. Tapi sedikit orang dan mungkin hanya segelintir orang yang mencari Tuhan untuk mendapatkan kesegaran jiwa dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Daud dalam pembacaan kita ini saudara, dia mencari kesegaran jiwa di dalam Allah. Coba saudara baca di ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Saya bacakan bagi kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering yang tandus tiada berair. Daud menyatakan bahwa dia haus akan Tuhan. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara-saudaraku yang kekasih, keterangan yang dimaksudkan dalam pembacaan kita ini sangat relevan dengan keberadaan Daud saat dia berada di padang gurun Yehuda.
Saudara, suhu di padang gurun itu kalau dia panas sekali itu sekitar 45 sampai 49 derajat Celcius. Saya berulang-ulang sampaikan, waktu kami lewat dari Mesir masuk ke Israel, kami lewat di padang gurun Sinai, saudara. Saya lihat memang betul tidak ada kehidupan, begitu luas hamparan pasir, batu-batu, tanah yang kering. Tapi untung kita lewat pada waktu itu pada musim dingin dan suhu tidak sepanas seperti yang biasanya, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya di padang gurun sulit mendapatkan air. Dan orang kalau berjalan di padang gurun pasti mengalami dehidrasi, kekurangan air, dan sulit mendapatkan air. Saudara-saudara, kalau orang dapatkan air seperti dia menemukan kehidupan yang akan menyegarkan tubuh dan jiwanya. Nah, Daud dalam pembacaan kita ini dia mencari Tuhan. Bukan karena dia mengalami kekosongan hidup, tidak saudara. Tapi dia mencari Tuhan karena dia betul-betul pengen kerinduannya, hasratnya untuk mendapatkan kesegaran jiwa. Itu sebabnya ayat 3 mencatat demikian. Daud dapat memandang Tuhan di tempat kudusnya dan menyadari akan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Maka kemudian Daud dapat memuji-muji Tuhan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Daud mendapatkan kesegaran dari Tuhan. Lalu kemudian ayat 4 sampai dengan ayat 6 dia berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidup dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Daud mendapatkan kelegaan secara rohani di dalam Tuhan. Saudara, mentalitas seorang pemenang ketika dia hadapi pergumulan, masalah, bukan dia mengandalkan kekuatan dirinya. Mentalitas seorang pemenang ketika dia menghadapi masalah dan pergumulan, dia bukan mencari pada orang lain di luar Tuhan. Tetapi dia mencari Tuhan supaya dia mendapatkan kesegaran jiwa. Saudara-saudara, kita mungkin tidak seperti Daud mengalami pergumulan, dia harus dikejar oleh anaknya, dia ingin dibunuh oleh anaknya. Mungkin kita tidak punya pergumulan seperti Daud. Tapi saya yakin dan percaya kita semua punya masalah dalam hidup ini. Kita punya pergumulan dalam hidup ini. Saudara semua ini punya pergumulan. Saya pun punya pergumulan. Kita semua punya masalah dalam kehidupan ini. Tetapi masalah apapun yang saya dan saudara alami, masalah persoalan apapun yang kita hadapi, kita bisa menang kalau kita memiliki mentalitas pemenang, yaitu kita mencari Allah. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan kesegaran rohani. Kita mencari Tuhan, mencari firman-Nya. Kita bersandar pada Tuhan, beriman kepadanya. Kita harus memahami kasih setianya yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih setianya yang dicatat di dalam pembacaan kita lebih daripada hidup. Yang secara sempurna itu telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Yang telah dinyatakan oleh Allah dengan kasih-Nya yang besar, yang telah memberikan anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Itu sebabnya persoalan apapun dalam dunia ini tidak akan membuat saya dan saudara mestinya kalah dalam hidup ini. Karena kita sudah menjadi orang pemenang, Kristus sudah menang bagi saya dan saudara. Ini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa mentalitas pemenang ketika dia menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, masalah dalam hidupnya, dia mencari Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan kesegaran rohani, kesegaran jiwa. Tentunya kebalikan dari mentalitas pecundang. Seorang pecundang ketika dia menghadapi pergumulan, dia tidak lari pada Tuhan, dia tidak mencari Tuhan,
dia menganggap dirinya yang hebat, dia menganggap orang lain, orang yang dia anggap hebat, itu yang mampu menolong dia. Tapi kita belajar hari ini bahwa mentalitas pemenang adalah mencari Tuhan supaya kita mengalami kesegaran rohani, kesegaran jiwa. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita temukan dari pembacaan kita bersama dengan Tuhan yang bagaimana saya dan saudara bisa mengalami atau memiliki mentalitas seorang pemenang. Bukan hanya kita mencari Tuhan supaya kita mendapatkan kesegaran jiwa dalam pembacaan kita di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Tetapi juga yang kedua adalah kita hidup berfokus atau kita merenungkan, kita fokus pada kebaikan-kebaikan Allah, saudara. Ayat 7 sampai dengan ayat 9 bilang begini, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Jadi Daud ingat Tuhan di tempat tidurnya, bukan di tempat tidurnya waktu dia jadi raja, saudara. Tapi waktu dia ada di padang gurun. Lalu di sana dia bilang, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dia merenungkan, saudara. Merenungkan itu dia berfokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah dia alami dalam kehidupannya, saudara. Dia merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, dengan tangan kananmu menopang aku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, seringkali saudara kita fokus pada masalah kita. Kita terlalu terfokus pada pergumulan hidup saya dan saudara. Kita terlalu tertarik energi kita pada persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, dan kita melihat di sini, Daud tidak demikian. Waktu dia ada di padang gurun, dia merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih. Hari-hari ini kalau kita ke pasar, saudara. Dulu mungkin ke pasar kita bawa uang 100-200 ribu, kita bisa beli apa saja, saudara. Tapi coba kalau kita ingin memenuhi kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga kita yang sudah berumah tangga. Untuk kebutuhan keperluan kita 1 bulan, belanja 1 bulan. Sekarang itu kalau cuma 400-500 memang orang bisa mencukupkan diri. Tapi kalau kita melihat dengan harga-harga yang begitu naik sekarang ini, membuat seringkali kita khawatir. Apalagi dengan pekerjaan kita yang mungkin gaji kita tidak meningkat, tidak naik-naik, sementara harga barang luar biasa melampaui gaji kita. Saudara-saudara, ini membuat kita ketakutan, khawatir. Apalagi kalau kita nonton berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Itu seringkali juga membuat kita, saya dan saudara bisa menjadi khawatir, saudara. Saudara, apalagi sekarang, saudara. Ada perang, belum habis perang Ukraina, Rusia. Ada perang lagi, kemudian Israel terus membombardir Gaza. Karena memang Netanyahu itu ingin merebut Gaza. Harus, tidak ada lagi jalan lain, harus merebut Gaza. Dan itu bergejolak luar biasa. Cina kemudian masuk ke Israel, ke Palestina untuk mendukung Palestina. Ini bisa membuat hegemoni yang luar biasa dan ini bisa membuat ekonomi dan sebagainya itu berdampak dan kemudian bisa mengkhawatirkan. Pakistan dan India kemudian berperang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang mengkhawatirkan, tetapi ingat, kalau kita memfokuskan pada hal-hal yang mengkhawatirkan itu, kita bisa menjadi tawar hati, kita bisa menjadi takut, kita bisa menjadi khawatir dalam hidup ini. Tapi saudaraku yang kekasih, kita belajar dari Daud ini. Daud dia fokus, dia merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan. Khususnya pertolongan Tuhan yang sudah dia alami dalam hidupnya. Dia memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang malam itu. Bisa saja dia ingat, saudara, Daud ingat, dulu waktu itu saya melawan beruang, melawan singa. Tapi Tuhan menolong saya bisa berhadapan dengan singa dan beruang itu. Dulu saya ditolong oleh Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Dia ingat peristiwa itu. Mungkin waktu dia merenungkan di padang gurun itu,
dia ingat tentang kebaikan Tuhan menolong dia. Bisa saja juga dia ingat tentang pertolongan Tuhan ketika dia bisa mengalahkan beribu-ribu musuhnya. Karena memang dicatat Daud mengalahkan beribu-ribu musuhnya. Saudara-saudaraku yang bisa saja dia ingat saudara bagaimana pertolongan Tuhan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Bisa. Bisa saja dia ingat bagaimana seharusnya dia mati karena dia berzina dengan Batseba. Seharusnya dia mati. Tapi dia diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Seharusnya dia mati. Tapi dia diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Ketika dia berzina dengan Batseba. Saudara. Dia ingat kebaikan Tuhan. Tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudaraku. Daud mengingat pertolongan yang dialami. Maka kemudian Daud tidak tawar hati, dia menjadi kuat. Itu sebabnya di ayat 8 dia berkata begini, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah persoalan hidup yang mungkin saya dan saudara hadapi, mungkin kita kelihatan seperti orang yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi saya percaya kita punya pergumulan dalam hidup ini. Punya masalah, entahkah itu masalah penyakit pribadi kita, entahkah itu masalah isi dompet kita, masalah keuangan kita, entahkah itu masalah suami istri kita, entahkah itu masalah rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Kita punya masalah. Tapi ingat, jangan kita fokus pada masalah-masalah itu. Mari kita merenungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Waktu kita ingat kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi tawar hati. Karena Tuhan sudah pernah tolong kita. Masakan Tuhan tidak akan tolong saya dan saudara di waktu kemudian, di hari ini, di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi saya dan saudara. Mengalahkan masalah, saya selalu ulang-ulang, mengalahkan masalah terbesar kita, dosa. Kenapa masalah terbesar kita dosa? Karena dosa pasti akan mendapatkan hukuman kekal. Saudara, kalau kita saya mati, itu bukan masalah mati secara fisik, bukan masalah. Kenapa saudara? Karena kita semua nanti kan pasti mati. Bapak Ibu semua pasti ini mati, karena kita tinggal menunggu antrian untuk mati. Tadi ada Pak Kaseng Malik. Usia kalau tidak salah Pak Kaseng Malik itu 90, setia sekali beribadah. Dia meninggal dunia dan mengakhiri pertandingannya dengan baik. So, kita semua akan mati. Tapi ada satu kematian yang paling ditakutkan oleh manusia, yaitu kematian kekal. Dan tidak semua orang akan mengalami kematian kekal itu. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang tidak akan mengalami kematian kekal. Dan itu saya dan saudara, kalau saya dan saudara percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menjamin kita itu. Apakah lagi untuk segala pergumulan, segala persoalan saya dan saudara yang kita hadapi di dunia ini. Saudara, dengan kita memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, fokus pada pertolongan Tuhan, itu akan menjadi sumber kekuatan di tengah masalah hidup saya dan saudara. Memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan, itu adalah mentalitas seorang pemenang dan bukan seorang pecundang. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudara, hidup bersama dengan Tuhan yang bagaimana? Sehingga saya dan saudara bisa memiliki mentalitas seorang pemenang. Bukan hanya kita mencari Tuhan untuk mendapatkan kesegaran jiwa. Bukan hanya kita merenungkan, memfokuskan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dan kita alami dalam hidup ini. Tetapi juga yang ketiga adalah kita hidup mempercayai bahwa Allah akan bertindak. Kita beriman bahwa Allah pasti akan bertindak dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat 10 dan 12 nanti saudara baca. Mempercayai bahwa Allah bertindak, memberi sesuatu yang terbaik bagi kita umatnya. Saudara, firman Tuhan dalam Roma pasal 8 di sana dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Saudara-saudara, itu jaminan Tuhan. Dia bukan Allah yang
tidak mengontrol keadaan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah sejarah yang sejarahnya kita sudah kenal di dalam Alkitab bagaimana dia menuntun bangsa Israel, menuntun umatnya, mengeluarkan mereka dari perbudakan, memasukkan mereka ke tanah perjanjian, dan terus menuntun orang-orang percaya sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, banyak orang bisa tidak tenang, banyak orang bisa cemas, bisa khawatir ketika hidupnya dilanda oleh masalah. Ada banyak orang juga mengalami susah tidur, saudara. Saya ingat, mungkin pernah saya sampaikan, waktu saya kena COVID, saudara. 7 atau 9 kali saya di swab itu terus-terus positif COVID, saudara. Karena memang paru-paru sudah penuh dengan warna putih. Dan dokter Ferry Baan waktu itu menelpon saya. Pak Sewang, nanti kalau ada apa-apa langsung segera telepon saya dan saya akan menyuruh tim untuk menjemput Bapak. Saudara, saya waktu dengar itu semua saya khawatir, saudara. Saya nonton dan saya lihat di media sosial teman-teman saya yang di Jakarta, beberapa pendeta hamba Tuhan itu mati, saudara. Saya khawatir dan saya tidak bisa tidur, saudara. Lalu beberapa hari saya tidak bisa tidur. Dan saya tanya ke Pak Ferry Baan, saya WA, Pak, saya tidak bisa tidur. Coba kamu minum obat tidur, nanti minta di rumah sakit tentara. Karena istri saya kerja di sana. Lalu kemudian saya diberikan obat tidur. Memang betul saya tidur, saudara. Tapi saya tidak boleh terus-menerus seperti itu. Dan pada akhirnya ketika saya mengalami kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, saya selalu membuka YouTube firman Tuhan, saya taruh di telinga ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Daud dalam pembacaan kita di ayat 10 sampai dengan ayat 12 ini, dia memperlihatkan kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti akan menunjukkan keadilannya bagi orang-orang jahat dan berkatnya bagi orang-orang yang bersandar pada Tuhan. Saudara, nanti saudara baca ayat 10 ini, saudara. Saudara akan melihat di sana bagaimana Tuhan itu luar biasa bertindak dalam kehidupan Daud. Dengan mempercayai Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, dia akan bertindak, dia akan melakukan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Saudara, saya pernah kasih ilustrasi ini, saudara. Satu kali ada sebuah kapal, saudara. Dia berlayar dengan laju. Lalu kemudian di bagian dek itu orang ketakutan karena ada begitu banyak awan yang sangat gelap. Awan yang ada di lautan itu begitu gelap. Dan orang ketakutan karena betapa cepatnya kapal itu dan kemudian orang takut nanti bertabrak dengan sesuatu di depan. Lalu kemudian ada orang-orang disuruh supaya naik ke atas, bagian atas untuk memperingati nahkoda. Lalu orang disuruh dan kemudian sampaikan kepada nahkoda, Pak, jangan terlalu kencang bawa kapalnya. Di bawah itu ada kabut yang luar biasa, kita pasti nanti akan celaka. Lalu nahkoda itu bilang kepada orang-orang itu, tenang, saya berada di ketinggian. Saya melihat jauh ke depan, di bawah itu awan memang. Tetapi saya bisa melihat sampai jauh ke depan. Saudara, nahkoda hidup saya dan saudara adalah Kristus. Nahkoda hidup kita adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yang mungkin waktu kita mengalami kabut, kita mengalami persoalan, tantangan, kesusahan hidup, ingat bahwa Allah akan bertindak untuk kebaikan kita. Karena dia mengenal kehidupan ini, dia mengontrol kehidupan ini, dia mengendalikan kehidupan ini. Dan dia pasti memberi yang terbaik bagi kita yang bersandar kepadanya. Saudara-saudara, saya tutup dengan sebuah kisah. Ketika COVID melanda dunia, ada seorang pastor di Italia bernama Giuseppe Beraldi. Usianya 72 tahun, saudara. Lalu kondisinya semakin menurun.
Lalu ada jemaatnya yang karena cinta Tuhan membelikan dia respirator, alat bantu pernafasan untuk dipakai oleh pastor ini. Tapi juga ada begitu banyak orang-orang muda yang terkena COVID dan dirawat di rumah sakit. Lalu apa yang dibilang oleh pastor ini? Saya terima pemberianmu respirator itu, alat bantu pernafasan itu. Terima kasih untuk bantuan. Tapi kemudian respirator itu tidak digunakannya, saudara. Dia sumbangkan respirator itu ke rumah sakit untuk anak muda yang mengalami COVID di sana. Dan kondisi dari pastor ini semakin menurun, semakin menurun. Dan pada akhirnya dia meninggal. Apa yang mau saya gambarkan dari cerita ini? Pastor ini berkorban luar biasa untuk kehidupan orang lain. Demikian juga Kristus yang dia berkorban bagi saya dan saudara. Dia mati bagi kita untuk apa, saudara? Menyelesaikan masalah kita yang terbesar. Dia pasti bertindak. Seharusnya ketika kita memikirkan ini, kita punya mentalitas pemenang. Sehingga manakala persoalan hidup dan saya saudara hadapi, tantangan hidup yang kita hadapi, kita akan tetap menjadi orang yang menang. Karena Allah telah menang bagi saya dan saudara.